Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya akan menjelaskan macam-macam konflik yang ada di masyarakat yang dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada konflik berdasarkan tujuan organisasi. Konflik sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan organisasi. Yang pertama, ada konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konsekutif. Konflik ini sangat dibutuhkan dalam organisasi. Dalam konflik ini dapat memperbaiki kinerja kelompok apabila dikelola dan dikendalikan dengan baik. Contohnya, konflik fungsional, misalnya ada sebuah kasus di mana seorang manajer perusahaan menghadapi masalah tentang pengalokasian dana. Dan untuk meningkatkan penjualan produk, salah satunya cara untuk mengalokasikan dana ialah dengan memberikan dana tersebut kepada divisi yang mampu mengelola dengan efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu konflik disfungsional. Konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Konflik disfungsional dapat dihindari karena keberadaan konflik ini pasti ada dalam setiap organisasi atau masyarakat. Konflik disfungsional dapat merugikan semua pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Oleh karena itu, munculnya konflik disfungsional harus diminimalkan agar tidak merugikan masyarakat. 2. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dapat diklasifikasikan menurut hubungan dengan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, ada konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan antar tingkatan, kelompok atau kelas. Konflik ini terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan konflik. Konflik vertikal dapat terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, orang kaya dengan orang miskin, dan lain sebagainya. Yang pertama, ada konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar tingkatan, kelompok atau kelas. Konflik ini terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan. Konflik vertikal dapat terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, orang kaya dengan orang miskin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada konflik horizontal. Berbeda dengan konflik vertikal, konflik horizontal ini terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Konflik ini dapat terjadi antara kelompok dalam sebuah perusahaan atau konflik antar organisasi massa. Selain kedua konflik tersebut, contoh konflik horizontal seperti konflik antara petani tomat dengan petani bawang merah, konflik antara tukang ojek yang berebut penumpang, konflik antar agama, konflik antar etnis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada konflik diagonal. Konflik diagonal dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Dalam suatu organisasi, terjadi ketidakkendalian alokasi sumber daya sehingga menimbulkan pertentangan atau konflik yang ekstrim. Pertentangan itulah yang dinamakan konflik diagonal. Sebagai contohnya, kasus konflik antara pemerintah dan warga sekitar karena adanya perilaku yang tidak adil atas alokasi sumber daya ekonomi oleh pemerintah pusat. Berikutnya, 3. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Organisasi konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi dan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, ada konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Sebagai contohnya, kedua, ada konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan kebalikan dan konflik terbuka. Dalam konflik terbuka diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup
hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Berikutnya yang keempat, konflik berdasarkan waktu. Yang pertama, konflik sesaat. Yang keempat, konflik berdasarkan waktu. Konflik sosial berdasarkan waktu yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, konflik sesaat. Konflik sesaat dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat karena adanya kesalahpahaman antar pihak yang berkonflik. Konflik sesaat dapat berakhir pada saat adanya penjelasan antara pihak yang berkonflik. Sebagai contohnya, konflik antara dua peserta didik yang berbeda argumen saat berdiskusi. Saat itu mereka memegang teguh argumen masing-masing sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, konflik berkelanjutan. Berbeda dengan konflik sesaat, pada konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik ini harus melalui berbagai proses dan tahapan yang rumit. Apabila konflik ini telah selesai, tidak menutup kemungkinan dapat munculnya kembali konflik sebagai kelanjutan dari konflik yang terdahulu. Yang kelima, konflik berdasarkan pengendalian. Konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi, posisi pelaku yang berkonflik, sifat pelaku yang berkonflik, dan waktu. Yang pertama, konflik terkendali. Menurut Ranjabar, konflik terkendali merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik, sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Yang kedua, konflik tidak terkendali. Konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut, sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya kekerasan. Contoh konflik tidak terkendali seperti tawuran, demonstrasi yang berakhir ricuh, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keenam, konflik berdasarkan sistematik. Berikutnya yang keenam, konflik berdasarkan sistem matematika konflik. Konflik sosial masih dapat dibedakan berdasarkan sistematika konflik. Yang pertama, konflik non-sistemanis. Konflik non-sistemanis memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan dicapai. Yang kedua, ada konflik sistemanis. Konflik sistemanis merupakan kebalikan dari konflik non-sistemanis, di mana konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dilakukan secara cermat, hati-hati, dan sistematis. Yang ketujuh, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas dalam masyarakat. Konflik sosial yang ada di masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Salah satunya konflik sosial menurut konsentrasi aktivitas 1. Yang ketujuh, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Konflik sosial yang ada di masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Salah satunya konflik sosial menurut konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Yang pertama, konflik ekonomi. Konflik ekonomi dapat terjadi karena adanya perbuatan sumber daya ekonomi dari pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya, antar pengusaha untuk mendapatkan tender. Yang kedua, konflik sosial. Konflik sosial muncul karena adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang dapat dikarenakan adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, konflik Trisakti, konflik Ambon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konflik politik. Konflik ini dipicu oleh adanya kepentingan politik dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik politik adanya perebutan pengaruh di parlemen, konflik antar pendukung prapol, dan sebagainya. Yang keempat, konflik budaya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Sebagai contohnya, adanya perbedaan penafsiran tentang RUU
pornografi, dan pornografi. Kelima, konflik pertahanan. Konflik pertahanan dapat terjadi karena adanya perebutan hegemoni dari pihak yang berkonflik. Contoh, konflik pertahanan ialah perang Irak, perang Israel dan Palestina, dan sebagainya. Yang keenam, konflik antar agama dipicu oleh adanya sentimen agama. Contoh konflik antar agama ialah perang salib. Yang kedelapan, terakhir, konflik menurut Suwerjono Swekarto. Selain konflik yang telah diuraikan, salah satu tokoh sosiologi membagi konflik sosial menjadi beberapa macam tokoh. Yang pertama ada konflik pribadi. Konflik pribadi terjadi karena Konflik pribadi terjadi karena masalah-masalah pribadi. Contohnya, individu yang terlibat hutang piutang, debat dalam diskusi masalah pembagian warisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, konflik politik. Konflik politik terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang maupun kelompok. Contoh, konflik politik misalnya perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing serta bentrokan antar partai politik pada saat kampanye. Yang ketiga, konflik rasial. Konflik rasial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya tabrakan antara kepentingan dan kebudayaan. Salah satu contoh konflik rasial ialah konflik mengenai politik apartheid yang diterapkan di Afrika Selatan. Yang keempat, konflik antar kelas. Konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang muncul karena adanya kepentingan antar kelas-kelas yang ada di masyarakat. Sebagai contohnya, antar karyawan pabrik dengan pemilik perusahaan yang menuntut kenaikan gaji. Yang kelima, konflik internasional. Konflik internasional merupakan suatu pertentangan yang melibatkan beberapa negara. Karena adanya perbedaan kepentingan, pada awalnya konflik internasional terjadi antar dua negara karena masalah politik, ekonomi, atau budaya. Contohnya ialah Perang Dunia Kedua. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.